di sepanjang hidupmu. Hanyalah kepada Tuhan ku serahkan jiwa raga. Tuhan Yesus tolonglah dan berikan rahmat-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kasih, pandanglah kami semua yang menenggahkan hati untuk mengangkat pujian dan syukur atas kemurahan-Mu dalam hidup kami. Hadirlah ya Tuhan dalam hati kami, agar kami dapat menimba pengetahuan iman pada hari ini. Demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan membahas mengenai iman berkembang dalam kebersamaan. Atau iman dalam kebersamaan dengan jemaat. Itu buku yang lama. Baik anak-anak, kita akan mengetahui apa itu iman. Iman berarti jawaban atas panggilan Allah, penyerahan diri secara total kepada Allah. Di dalam bukumu itu, bukumu yang sudah direvisi, ada pada halaman 46 dan 47. Iman itu mempunyai sifat personal. Apa artinya personal? Person itu pribadi. Pribadi itu ya hubungan pribadi. Jadi iman bersifat personal itu artinya iman yang merupakan hubungan pribadi dengan Allah. Sifatnya pribadi. Tetapi iman itu juga bersifat sosial. Artinya iman itu diwujud nyatakan dalam kebersamaan dengan jemaat. Iman akan berkembang dalam kebersamaan. Bahkan di dalam surat Yakobus bab 2 ayat 17 itu disebutkan jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Nyata sekali bahwa iman itu perlu diwujud nyatakan dalam perbuatan. Tidak mungkin orang hanya mengatakan aku beriman, tetapi tanpa perbuatan. Harus diwujud nyatakan dalam perbuatan. Perbuatan yang mewujud nyatakan iman, misalnya berdoa. Yang disebut dengan berdoa, itu bisa berdoa secara pribadi, juga berdoa secara bersama-sama. Berdoa secara pribadi, misalnya doa mau tidur atau doa sesudah bangun tidur, doa mau makan, doa sesudah makan, dan seterusnya. Itu doa pribadi. Nah, doa dalam kebersamaan itu doa bersama dengan jemaat yang lain. Misalnya doa rosario bersama-sama, ibarat sabda bersama-sama. Nah, puncaknya kita sebagai orang yang beriman Katolik adalah dalam perayaan Ekaristi. Nah, tadi kita sudah mendengar itu ada lagu pembukaan perayaan Ekaristi yang dihadiri oleh frater-frater itu yang mau menjadi romo begitu. Nah, itu mau memimpin kita semua, dia menjadi pemimpin jemaat. Jemaat sekarang tentunya itu akan meneladan jemaat hidup yang pertama. Nah, sekarang kita lihat anak-anak. Cara hidup jemaat yang pertama itu dari Kisah Para Rasul bab 2. Kira-kira begini anak-anak. Ya.
Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa, sangat mentakjubkan. 3.000 orang dibaptis pada hari itu. Itulah karya-karya rasul-rasul pada jemaat pertama. Nah, frater-frater kalau nanti sudah lulus kuliah dan ditahbiskan menjadi romo, dia akan menjadi pemimpin. Mereka akan membaptis sekian banyak orang. Rasul-rasul yang menjadi teladan, mereka membaptis 3.000 jiwa. Terus cara hidupnya bagaimana? Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Nah, memecahkan roti ini perayaan Ekaristi yang kita ikuti. Setiap hari Minggu kita ke gereja ikut misa kudus. Dalam perayaan Ekaristi itu juga ada bacaan-bacaan dari kitab suci. Begitu, kita sudah mendengar nantinya ya. Kemudian selain memecahkan roti, mereka juga tiap-tiap hari berkumpul dalam bait Allah. Nah, itu bersekutu mereka. Memecahkan roti secara bergilir. Nah, bergilir ini kita teladan dalam hidup di lingkungan kita. Itu seringkali doa secara bergilir. Dalam bulan Rosario, bulan Oktober begitu, ada doa Rosario secara bergilir, pindah-pindah dari rumah ke rumah. Kemudian ada lagi doa-doa yang diselenggarakan pada masa puasa atau masa Advent. Pembahasan kitab suci pada bulan September. Nah, itu semuanya diadakan secara bergilir meneladan cara hidup jemaat pertama. Kemudian Jumat pertama itu juga makan bersama dan gembira dan dengan tulus hati. Kita meneladani ketulusan hatinya itu anak-anak. Sekarang buah-buah iman dari cara hidup jemaat pertama itu apa? Mereka makin disukai banyak orang. Ada saja yang selalu minta dibaptis. Mereka makin bersatu sehati sejiwa. Merasakan kegembiraan dan ketulusan hati secara bersama-sama. Saling memperhatikan dan saling berbagi milik mereka. Mereka memiliki relasi dengan Allah semakin kuat, sehingga semakin rajin beribadat. Nah, bahkan itu, dalam gambar itu ada Santo Stefanus yang sedang dirajam. Artinya, Santo Stefanus itu mempunyai iman yang kuat. Sampai-sampai berkat iman yang kuat itu, dia dirajam. Dia dilempari batu sampai mati, tetapi dia memaafkan orang-orang yang merajam itu. Katanya, Tuhan, jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Nah, itu. Dia orang kudus. Menjadi teladan bagi kita untuk mewujud nyatakan iman itu. Nah, iman diwujud nyatakan dalam perbuatan. Kalau Santo Stefanus seperti itu, sampai mati dirajam. Tugas kita tidak seberat Santo Stefanus. Tidak seberat seperti romo-romo yang mempunyai tugas untuk memimpin misa seperti tadi itu. Kita mendengar bacaan Injil yang dibacakan oleh Romo Purbo tadi. Kita, lebih-lebih anak-anak, untuk mewujud nyatakan iman itu cukup ringan. Ikuti kegiatan yang ada di gereja. Mungkin misdinar atau sekolah minggu atau kor dan seterusnya. Yang penting kamu mewujud nyatakan iman itu dalam perbuatan. Begitu ya anak-anak? Ya, baik. Sekarang kamu teruskan tugasmu. Kamu kerjakan
tugas dari buku Pelangi itu untuk uji kompetensi itu halaman 52 sampai dengan 58. Nah, soalnya tidak perlu ditulis, langsung jawaban. Yang ada di sebelah kiri itu hanya contoh. Kamu kalau menulis seperti itu pasti salah. Karena nomor 1 jawabannya bukan D. Kalau kamu menjawab nomor 1 dengan jawaban D pasti salah karena yang benar bukan D. Terus kerjakan di buku tulismu cukup 1 halaman. Kamu tulis nama, kelas, dan sekolahmu dari mana? Dari 287 atau 188 atau 233. Ya, begitu ya anak-anak. Nah, baik, kira-kira begitu itu nanti tugasmu dan semoga imanmu berkembang seperti yang dilakukan oleh frater-frater itu. Imannya berkembang. Dia menjadi frater, menjadi memperjuangkan imannya itu untuk bisa menjadi romo. Siapa di antara kamu yang siap untuk menjadi romo? Lulus dari SMP masuk seminari. Nigel, gimana kamu Nigel? Mau jadi romo? Perlu pertobatan. Kalau nanti kamu masih pergi-pergi tidak pamit, nanti umatmu bubar. Romo Ciko mana? Romo Ciko ngumpet kemana ini? Kamu jadi mau masuk seminari? Ya, begitu ya. Anak-anak, baik. Sekarang kita akan tutup dengan doa penutup. Nanti akan ada lagu penutup juga. Bangunlah dada kelana. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih Engkau telah mendampingi kami hari ini. Semoga mulai dari sekarang, kami bersedia untuk terlibat secara aktif dalam berbagai kegiatan di lingkungan dan gereja setempat, agar iman kami tumbuh dan berkembang sesuai dengan kehendak-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.